I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is half fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Kamu tahu apa itu alat klimatologi? Nah, jadi alat klimatologi itu adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter iklim seperti suhu, kelembapan, curah hujan, angin, dan juga radiasi matahari. Jadi, apa ya fungsi dari alat klimatologi itu? Nah, jadi alat klimatologi itu berfungsi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam studi dan analisis iklim, mulai dari alat konvensional seperti termometer dan juga barometer, hingga sistem otomatis seperti stasiun cuaca otomatis atau AWS. Mari kita lihat macam-macam dari alat klimatologi berikut ini. Pertama, panci penguapan atau open pan evaporimeter. Panci penguapan berfungsi untuk mengukur jumlah air yang menguap dari permukaan air terbuka dan menjadi dasar perhitungan kebutuhan air serta analisis iklim. Waktu penggunaan alat ini dilakukan setiap hari. Air yang menguap dari panci diukur setiap 24 jam sekali. Termometer apung merupakan bagian atau kelengkapan dari alat penguapan panci terbuka. Berfungsi untuk mengukur suhu maksimum dan minimum dari permukaan air. Termometer apung diamati pada jam 7.30, 13.30, dan 17.30 waktu setempat. Yang kedua, termometer tanah digital. Termometer tanah digital ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah secara otomatis pada kedalaman tertentu. Termometer tanah digital mengukur suhu tanah berumput dan juga suhu tanah gundul dengan kedalaman 0, 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Waktu pengamatannya yaitu 7.30, 13.30, dan 17.30 waktu setempat. Ketiga, Campbell Stokes. Campbell Stokes merupakan salah satu jenis alat untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Pembacaan lama penyinaran dilihat pada bekas pembakaran pada kertas pias Campbell Stokes. Penggantian kertas pias dilakukan tiap hari setelah matahari terbenam. Waktu pengamatannya yaitu 24 jam atau selama masih ada matahari. Kertas pias ada 3 macam, yaitu yang pertama kertas pias lengkung panjang, yang kedua kertas pias lurus, dan yang ketiga kertas pias lengkung pendek. Keempat, penakar hujan observatorium. Penakar hujan observatorium merupakan penakar hujan non-recording, sehingga harus diukur secara manual. Penakar hujan ini berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan yang jatuh dan masuk ke dalam corong penakar hujan. Corong penakar yang berbentuk lingkaran yang dapat dilepas dengan luas 100 cm persegi. Dalam periode waktu 24 jam diamati tiap jam 7 waktu setempat dan dinyatakan dalam satuan milimeter. Kelima, penakar hujan Tide helmet. Alat ukur curah hujan ini adalah peralatan yang dipergunakan untuk mengukur curah hujan.
Setiap terjadi hujan, air akan masuk ke corong kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada pias. Ketinggian grafik menunjukkan jumlah curah hujan yang turun. Jika masih ada hujan lagi, maka pena akan mencatat lagi. Demikian berlangsung terus-menerus. Waktu pengamatannya yaitu otomatis atau 24 jam. Keenam, termometer bola basah dan bola kering. Termometer ini merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran suhu, kelembapan, dan titik embun secara konvensional. Termometer bola basah digunakan untuk mengukur titik jenuh dalam udara. Pada bagian bola, air raksa ditutupi oleh kain muslin yang selalu basah. Termometer bola kering mengukur suhu udara pada lingkungan sangkar dalam skala Celcius. Selisih dari suhu termometer bola kering dan bola basah digunakan untuk menentukan kelembapan udara atau relatif humidity. Waktu pengamatannya yaitu 15 menit setelah air diganti. Ketujuh, iklim mikro. Alat untuk mengukur iklim mikro yang terdiri dari anemometer digital pada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter dari permukaan tanah. Alat ini berfungsi untuk mengamati unsur-unsur cuaca dan iklim secara otomatis. Alat ini bermanfaat untuk sektor pertanian, seperti pengukuran curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, kelembapan udara, radiasi matahari, kadar air tanah, evaporasi, dan suhu tanah. Waktu pengamatannya menggunakan digital yaitu otomatis. Cara kerjanya yaitu input dan output. Input sensor 2 dan mengubah satuan tertentu. Output bisa berupa display komputer. Kedelapan, automatic rainwater sampler. ARWS ini berfungsi untuk menampung air hujan sedemikian rupa sehingga air yang ditampung tidak terkontaminasi ataupun menguap. Pada ARWS, bila hujan turun, maka sensor pada instrumen menjadi basah dan secara otomatis akan menghidupkan motor penggerak untuk memindahkan penutup dari wet container ke dry container. Bila hujan selesai, beberapa menit kemudian sensor akan kering dan secara otomatis akan menghidupkan motor penggerak memindahkan penutup dari dry container ke wet container. Waktu pengamatannya 24 jam. Kesembilan, automatic solar radiation station ASRS. Alat ini digunakan untuk mengetahui intensitas radiasi matahari yang jatuh pada permukaan bumi, baik yang langsung maupun yang dibaurkan ke atmosfer. Dan alat ini juga akan mengukur langsung radiasi yang dihasilkan oleh sinar matahari tanpa terhalang awan. Alat ASRS ini terdiri dari yang pertama, piranometer difusi atau DHI untuk mengukur radiasi matahari yang diterima bumi secara tidak langsung. Yang kedua, piranometer global atau GHI untuk mengukur radiasi total yang dipancarkan matahari. Yang ketiga, sensor fotosintesis aktif radiation atau PAR untuk menangkap radiasi aktif fotosintesis dengan menangkap jumlah cahaya yang tersedia untuk fotosintesis. Dan yang keempat, sensor radiasi ultraviolet untuk mencakup kisaran panjang gelombang 100 sampai 400 nm. Waktu pengamatannya 24 jam atau selama ada matahari.